Brigade Al-Qassam berhasil melumpuhkan tentara Israel di Jabalia. Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali memfokuskan serangan di kamp Jabalia, Gaza Utara. Brigade Al-Qassam pun seperti sudah menanti kedatangan tentara Israel tersebut. Dan ketika mereka datang, Brigade Al-Qassam pun langsung menyiapkan serangan yang sangat mematikan. Bahkan mereka sempat mengunggah video tentara mereka menembaki tank-tank Israel di Jabalia. Dalam video itu juga terlihat tank Israel meledak satu persatu. Serangan tajam mantan Kepala Staf Umum Tentara Israel kepada Netanyahu. Mantan Kepala Staf Umum Tentara Israel dan Halutz menyerukan kepada semua rakyat Israel untuk bersama-sama menggulingkan Netanyahu dari jabatannya. Mereka pun meyakini bahwa Israel akan tetap kalah meskipun Gaza hancur total. Selain itu, mereka juga menyerukan perjuangan masa baru di Israel untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu melalui kerusuhan dan juga pembangkangan. Halutz pun mengatakan bahwa banyak tentara Israel yang tewas sia-sia dalam perang di Gaza karena tidak ada tujuan yang jelas dari operasi yang dijalankan oleh Netanyahu saat ini. Ia juga mengatakan bahwa Israel tidak akan mendapatkan gambaran kemenangan bahkan jika mereka pun menghancurkan Gaza. Ia juga menyebut bahwa Netanyahu mengabdi kepada negara Israel hanya untuk kepentingan pribadinya saja dan juga kepentingan anggota keluarganya sendiri. Karena menurut mereka Netanyahu tidak memenuhi syarat untuk terus memimpin negara Israel. Netanyahu juga disebut sebagai sosok yang hanya menjadi tawanan delusinya sendiri. Ditahan oleh ekstremis fasis dan rasis di satu sisi dan juga oleh ultra-ortodoks serta penjara keuangan negara di sisi lainnya. Pemimpin Hamas menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kerugian saat melancarkan serangan di Rafah dan juga Gaza Utara. Dalam serangan itu sekitar 14 tentara Israel yang mengalami luka cukup serius. Kemudian dikutip dari The Times of Israel, pasukan pertahanan Israel mengatakan ketiga tentara Israel berasal dari Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka sedang di wilayah yang sama. Dan 1 orang tentara Israel berasal dari Brigade Givati terluka ketika berada di Rafah. Di sisi lain, juru bicara Israel Daniel Hagari mengatakan sudah lebih dari 300 pria bersenjata tewas di Rafah. Israel pun merilis rekaman yang menunjukkan orang-orang yang diduga anggota Hamas bersenjata difasilitasi PBB di kota Gaza Selatan. Sandra Dewi penuhi panggilan Kejagung sebagai saksi untuk kedua kalinya. Pemirsa, Sandra Dewi, artis yang sekaligus juga sebagai istri dari Harvey Muiz, tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah untuk wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung RI. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Kemudian dilansir dari Kompas TV, Sandra terlihat tiba di lobi Gedung Kartika Kejaksaan Agung pada Rabu 15 Mei sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan dan menyebut bahwa Sandra Dewi sudah tiba pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan mengenakan pakaian serba warna hitam, ia duduk di depan penyidik untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan untuknya. Selain itu, Sandra Dewi juga tampak membawa sejumlah berkas. Berkas itu pun sebagian diletakkannya di pangkuan kakinya dan sebagian lagi di atas meja. Dan ini merupakan kedua kalinya Sandra Dewi diperiksa setelah sebelumnya pada April 2024 yang lalu. Ia juga diperiksa sebagai saksi.
Nasib dari sopir bus usai kecelakaan SMK Lingga Kencana. Pemirsa, Polres Subang menetapkan Sadira, yakni sopir bus Putra Fajar sebagai tersangka atas kecelakaan rombongan SMK Lingga Kencana. Pihak kepolisian mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh Polres Subang dalam konferensi pers pada Selasa 14 Mei sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Wibowo mengungkapkan, atas kecelakaan maut itu pihaknya telah memeriksa 13 saksi termasuk juga 2 saksi ahli lainnya. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu, Sadira sang sopir bus Putra Fajar ditetapkan menjadi tersangka. Sadira pun terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan juga denda sebesar 24 juta rupiah.